Masih istri? Mantan istri. Mantan istri Ujung Opa. Ya. Ujung Opa ini siapa sih? Mohon maaf ya. Tadi aku juga searching, nggak pernah lewat di FYP aku. Kalau di tempat aku ya. Iya. Jadi siapa sih beliau ini? Beliau ini adalah orang asal Korea, YouTuber di Indonesia. Tapi orang Korea? Orang Korea. Sudah tinggal di Indonesia? Iya. Di Indonesia ngapain? Dia ngonten. Oh, Iya. cari duit dong berarti? Iya, Konten kreator? Betul, betul. Konten kreator apa? Dulu dia reaction, mualaf, terus setelah sama aku mukbang. Oh, oke. Tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dia lancar sebenarnya bahasa Indonesia karena di Koreanya itu dia dosen bahasa Indonesia. Oke, dan sekarang sudah cerai? Sekarang sudah berpisah. Mau cerita cerainya dulu atau cerita kebersamaannya dulu nih ribut ya? Bebas, aku siap menjawab apa aja. Sekarang hubungannya kayak gimana? Nggak baik-baik saja? Kalau sebenarnya kita jarang chattingan, jadi sampai terakhir berpisah sebenarnya aku pengennya baik-baik aja gitu. Bahkan dia pindah pun angkat kaki dari rumah itu aku bantuin cariin kontrakan, terus aku bantu beliin sofa, aku kasih seisi kamar aku kasih ke dia gitu. Oh, dia yang keluar ya, bukan kamu ya? Ya karena itu rumah saya dok. Oh, itu rumahmu? Iya. Oke, mungkin sebelum kita tanya awal mulanya, aku pengen tanya kenapa bercerai dulu kali ya? Boleh. Kenapa bercerai? Karena banyak hal yang nggak bisa aku terima dari dia. Apa aja? Kelainan seks mungkin, terus tidak kasih nafkah lahir dan batin. Oh ya? Iya. Gimana ceritanya kelainan seks tapi nggak ngasih nafkah lahir batin juga? Jadi dia itu selalu berfantasi menganggap aku ini misalkan kamu mawar ya, gitu. Ketika mau berhubungan. Nah Oke. kalau dia mungkin tidak membayangkan itu, dia tidak bisa. Oh, oke. Kayak yang kaget gitu dok. Nggak bisa tuh maksudnya kayak gimana tuh? Enggak, burungnya nggak terbang gitu, nggak berdiri. Oh, oke. Harus punya fantasi Iya, dulu dia ya? tuh harus punya fantasi. Jadi aku Kamu merasa seolah-olah menjadi objek, Iya. menjadi orang lain gitu, berdrama, main drama Betul, gitu. iya. Oke. Selain itu apa lagi? selain Fantasinya? itu, nah jadi mungkin selama 3 tahun menikah, aku diberi nafkah batin itu mungkin cuma 5 kali dok. Hah? 5 kali, Selama? 3 tahun. Kok cuma 5 kali? Karena katanya dia nggak mau punya anak. Tapi kan sebenarnya bisa KB kan? Kan? Terus aku ngerasa dihina dong sebagai perempuan. Kenapa dia nggak mau nyentuh aku, cium aku, dia nggak mau. Mau itu cium bibir apa gimana, kan biasanya namanya suami istri kan harusnya lebih romantis kan setelah menikah. Ini malah jadi makin asing. Oke. Apalagi yang lain? Tidak pernah diskusi. Jadi kayak orang lain dong sebenarnya? Iya, dia 24 jam main games. 24 jam main games. Tapi setiap aku tegur, kenapa sih kamu nggak pernah mau bantuin aku, minimal bantuin beres-beres rumah gitu. Kan aku udah kerja di luar juga, di rumah juga kerja, terus aku bantuin kerjaan kamu juga. Intinya aku udah kayak babu banget. Secara komunikasi artinya nggak baik sama sekali, nggak enak sama sekali. Nggak enak. Jadi dia tuh tidak pernah mau nerima masukan aku. Jadi kalau aku ngomong pelan juga salah, ngomong nada tinggi juga salah. Jadinya kan aku juga males untuk ngomong kan. Oke, tapi tidur berdua tetap? Tidur mungkin 5 bulan atau 6 bulan terakhir itu top up. Top up itu aku bangun, dia tidur. Oh, Aku itu tidur. top up ya? Iya, itu bahasa saya. Oh, itu top up ya. Kamu bangun dia tidur, kamu tidur dia bangun. Seperti orang lain ya. Tapi mohon maaf ya, tadi kan kamu sebelum ini mulai kamu ada bicara katanya agak sedikit berbeda nih dengan keterangan di sini. Katanya dia punya fantasi trisam. Kalau trisam kan artinya nih hobi ya. Hobi pengen terus kayak hiper lah kita ngomong gitu ya. Tapi dia nggak cukup satu. Betul, tapi dia tidak melakukannya ya. Iya. Sama aku. Karena mau kan? Dia pengen gitu. Tapi kan yang satu aja nggak diberesin. Bener juga sih. Bener. Ya karena pernah waktu itu aku bilang, ya kalau kamu tidak mau menafkahi aku lahir dan batin, aku tidak bisa lanjut. Karena mau apa, kita rumah tangga itu kan harus ada yang dicapai. Masa depannya kita punya anak, misalkan kan, beli apa. Terus dia bilang, kayaknya aku nggak bisa kalau misalkan
aku mau kita coba aja sebagai terapi katanya. Cobain aja ajak temen kamu, temen cewek aku gitu, sama aku gitu. Oke, jadi terapi banget. Aku mau tanya, boleh ya? Sorry ya, izin ya. Sebagai istri pernah minta nggak sih? Atau pernah seduce atau rayu-rayu gitu? Pernah. Usaha? Aku malah sampai tanya, kamu sebenarnya pengennya cewek kayak gimana? Mau cewek yang semok, mau yang kurus, atau gimana aku usahain gitu. Atau kamu suka cewek yang olahraga? Enggak, katanya. Terus mau yang gimana? Tapi setelah kesini aku sadar memang mungkin fetishnya dia seperti itu ya dok. Terus dia tuh lebih suka sama cewek yang cantik dan tajir. Kamu cakep juga. Ya aku nggak tahu ya. Mungkin di mata orang lain sama di mata suami sendiri kan suka beda. Karena dia sukanya cewek yang putih gitu kan, langsing. Kamu putih? Hitam dok. Lumayan, cukup lumayan aku bilangnya ya. Nggak ini sekali. Nggak oke lah kulit sawo matang, tapi menurutku masih masuk ke putih sih menurut aku. Amin. Nggak ada masalah tentang sana. Tapi kamu pernah ngajakin nggak sih untuk berhubungan gitu? Pernah. Tapi dianya nolak. Jadi jangan kan gitu. Misalkan tangan aku kena ke badan dia aja, dia gitu. Jangan-jangan gay? Enggak sih. Aku lihat nggak gay. Nggak gay. Tapi dia kan zodiaknya kan Cancer ya dok. Nah aku tuh belajar banyak tentang Cancer. Saking aku udah pusingnya ini orang kenapa sebenarnya gitu kan. Aku udah mempelajari tentang psikis. Aku sudah mempelajari tentang zodiak. Dan endingnya aku ketemu pas sebelum aku minta cerai itu. Ternyata memang bukan aku. Cewek yang dia mau, intinya mah gitu. Mau sekeras apapun kita berjuang, kalau bukan kita orangnya, kita nggak akan pernah bernilai di mata laki-laki itu. Kok bisa nikah? Kayak gimana sekarang ceritakan awal ya? Oke, kita balik ke awal ya, teman-teman ya. Kayak gimana awal ya? Awalnya, kamu opa gitu ya? Aku jujur ya, pertama kali ngelihat dia tuh kayak, ih ini orang aneh ya gitu. Tapi lucu, dia kan hobi ngelawak kan, dia orangnya kayak polos gitu. Terus aku mikir, kayaknya orang kayak gini nggak mungkin nyakitin deh. Karena kan aku sempat menikah juga sebelumnya dok. Nah di pernikahan aku sebelumnya tuh KDRT. Jadi aku pengen carinya tuh laki-laki yang lembut gitu awalnya. Oh kamu pernah menikah sebelumnya? Ya. Oke. Terus aku lihat, lumayan sih orangnya mah asik gitu. Pas ketemu di lokasi syuting itu kita bikin single bareng. Di situ kita kolaborasi ada 4 artis dan salah satunya itu dia sama aku. Nah, bikin setelah selesai dari situ mungkin selang 1 minggu barulah kita mulai DM-an IG, pakai emoticon gitu. Dia nanya, "Kayaknya belum tidur." Dari situ chattingan, lanjut ke WA, terus akhirnya dia nyusulin aku ke Subang, dia nyusulin ikut ke Subang, aku ke Bandung, dia ikut ke Bandung. Tiba-tiba ada aja gitu ngikut, usahanya udah kelihatan tuh. Terus aku mikir, ih dia sampai jauh-jauh loh datang dari Jakarta ke Subang, terus aku ke Bandung dia juga ngikut. Ini kayaknya cowoknya baik gitu. Terharu dari sana. Iya. Pacaran? Pacaran, tapi dia nggak nembak sih. Jadi anggap aja sama-sama ini aja, sama-sama tahu aja. Deket lah gitu, deket. Cuman sebenarnya dari awal tuh aku yang bikin aku ngerasa, dia kayaknya orang baik. Karena biasanya kan kalau pacaran cowok tuh ngajak ciuman kan. Ini maaf ya dok, tapi dia enggak. Terus aku mikir, dia katanya dia menghargai aku gitu. Pacaran berapa lama tuh sebelum nikah berarti? 6 bulan. 6 bulan. Dan selama 6 bulan tuh kamu nggak disentuh? Ada, pas udah dia meyakinkan mau menikah. Itu udah mulai mau cium, pegang tangan gitu. Tapi itu cuma sekali ya dok. Cuma sekali, abis itu nggak lagi? Katanya kamu harus bersyukur punya laki kayak aku. Karena aku tidak mungkin selingkuh, katanya gitu. Lanjut nih, setelah menikah nih. Bahagia kah? Tidak bahagia. Malam pertamanya dulu kayak gimana? Boleh nggak? Malam pertama kita sibuk bikin konten. Hah?
Jadi ada yang bikin Ada aku kontennya? udah di take down sama dia. Sudah di take down? Karena mungkin Bukan di konten itu. Oke. jadi gini, aku ingat pas hari H menikah, si penghulunya itu telat datangnya. Jadi harusnya jam 9 pagi penghulunya sudah datang, ternyata dia belum datang karena double job penghulunya. Ini beneran. Hidup kamu serba lucu ya. Oke. Ini penghulunya double job. Terus aku kasih tahu ke dia, penghulunya mungkin agak telat sekitar 1 jam gitu. Terus dia bilang, Paul, ini aku udah harus posting jam segini gitu. Kalau ini belum kelar, aku postingnya telat. Tuh, nggak bagus kalau lebih dari jam segini. Terus dalam hati, kok dia masih mikirin konten ya? Kan ini kita mau nikah. Nah, udah selesai, ijab kabul lah, selesai. Terus dia bilang, ayo cepat selesaikan Hera. Gitu. Minta cepat-cepat selesai. Karena dia mau edit, mau posting gitu. Oke. Nah, pas malam pertamanya, kamu di sini angle-nya. Hah, ngapain? Iya, bikin konten soal malam pertama. Memang malam itu aku lagi datang bulan. Tapi aku pikirnya, mungkin nanti besok kan aku udah selesai mungkin ya, atau lusa. Ternyata nggak disentuh dok, 1 bulan baru disentuh. Oke. Konten pertama itu apa? Konten malam pertama itu apa dibuat? Iya, bukan yang gitu. Maksudnya kayak, ini istri aku gitu, lagi tidur gitu. Sekarang kita mau malam pertama, kayak gitu. Intinya lah kayak gitulah. Tapi tidak ada video yang mengandung unsur Iya. kayak gitu, enggak. Iya, betul. Oke, jadi dikontenin kayak kita mau malam pertama gitu ya. Tapi enggak, karena kamu lagi datang bulan, tapi besoknya pun juga kamu enggak di... berarti pertama kali kamu melakukan hubungan adalah 1 bulan kemudian? Iya, setelah menikah 1 bulan. Oke, boleh nggak aku tanya? Ini sekaligus konsultasi psikologis kayaknya ini. Boleh nggak? Supaya aku tahu ya masalahnya ya. Boleh nggak aku tanya kayak gimana itu kejadiannya dan kualitasnya sebagus apa? Kualitas yang mana nih dok? Kualitasnya itu maksudnya itu dianya performanya itu bisa tegang maksimal kah? Bisa. Oke, nggak ada masalah berarti. Tidak ada masalah. Berarti nggak ada kalau nggak ada masalah di sana, kenapa? Aneh banget. Dianya nggak mau kan? Biasanya kan kalau cowok seminggu nggak gitu juga udah uring-uringan kan dok? Betul sih sebenarnya. Iya kan? Aku mikir, ini dia anak-anaknya dibuang kemana gitu kan? Oke. Iya kan? Ini nggak mungkin banget kalau cowok bisa bertahan sampai 1 tahun nggak gitu, nggak mungkin kan? Terus? Aku nggak tahu. Aku nggak mau menyimpulkan saat itu. Aku nggak mau menyimpulkan. Mungkin dia memang hormonnya agak bermasalah gitu. Tapi yang aku notice setiap berhubungan dia selalu membayangkan aku ini adalah orang lain dan orang itu yang dia sebutkan itu sama dari waktu ke waktu. Siapa? Ya sebut aja lah namanya Mawar. Orang Indonesia atau orang Korea? Indonesia. Orang teman Indonesia. aku. Oh teman kamu. Gitu. Kayak shock gitu dok, kenapa? Baru pertama kali denger. Terus pernah nggak 1 kali kamu mau usaha kayak gitu punya? Kan kamu tadi bilang tuh nggak bisa berdiri. Berarti sudah pernah dong coba-coba juga tapi nggak berhasil. Nggak tahu, soalnya aku tuh mau pegang burungnya dia aja nggak boleh gitu. Oke. Pernah ngobrol berdua kenapa dia seperti itu? Katanya terlalu stres, banyak pikiran, jadi nggak kepikiran untuk ke situ. Dia lebih fokus mikirin konten katanya. Lebih fokus mikirin konten daripada istri ya? Oke. Oh iya. Tapi mukul nggak? Mukul enggak. Mukul nggak? Galak doang? Galak doang, kasar. Selingkuh nggak? Kalau selingkuh aku tidak tahu ya, tapi waktu kemarin ke Korea itu aku nemenin dia barengan terus sama temen ceweknya. Dan itu posisinya dia jalan berdua di depan, aku di belakang. Dia nongkrong berdua di kafe, aku disuruh keliling-keliling mall. Gitu. Oke. Dan ceweknya sampai ikut ke Indo. Aduh, dan berarti sebenarnya kamu nggak dinafkahi juga? Tidak. Kenapa? Kan dia sibuk kerja.
kata dia sih klarifikasinya kemarin dia kasih aku 50% dari penghasilannya. Tapi dia tidak menjelaskan itu apa. Yang dimaksud 50% itu kan kita kerja bareng ya. Dan 85% yang ngerjain itu aku. Dari mulai yang bikin storyline, SPK, invoice, terus revisi. Kan biasanya kalau dari brand suka revisi kan 3 kali. Terus aku yang isi voice over dan segala macam, intinya mah semuanya aku yang ngerjain, aku kameramen, terus aku juga yang nyetir. Dia cuman on cam doang, mungkin selama 15 menit syutingnya udah selesai. Dan itu postingnya di akun aku, TikTok. Nah, dari brand masuk uang ke aku 100% nih, aku kasih ke dia 50%. Padahal kan seharusnya tidak 50% dong, Dok. Ya kan? Karena di sini yang dominan aku. Oke. Tapi aku nggak mau karena aku kasihan. Takutnya kalau aku kasih sedikit, dia kan karena aku ngerasa nama dia mungkin lebih besar dari aku. Jadi aku kasih 50%. Oke, jadi itu kerjasama lah ya berdua ya. Iya. Tapi kamu nggak menganggap itu adalah bentuk nafkah yang dicari bersama, nggak? Tidak. Jadi aku mikirnya gini, kalau nafkah itu dari 50% setelah dibagi 2 itu yang dia punya, dia mau ngasih berapa gitu ke aku kan. Sedangkan kan dia juga ada penghasilan sampingan lain kan. Dia pernah tuh narik uang, kalau narik tuh 20 juta, 10 juta per berapa hari tuh. Aku cuma dikasih 100.000, Dok. Oke, ada penghasilan yang lain tapi nggak dikasih ke kamu, nggak ada informasi ke kamu. Oke. Tapi nggak pernah dibicarakan baik-baik nggak tentang masalah keuangan dalam rumah tangga? Sering. Apa katanya? Aku banyak banget pengeluarannya, aku bayar visa aja udah berapa katanya. Terus kan aku yang bayar makan dan laundry segala macem. Terus kata aku kan itu nggak seberapa. Aku aja pengeluaran gede banget kata aku gitu. Sama lah ya jadi ceritanya ya. Pusing aku juga. Iya. Tapi dia ini sudah mualaf. Mualafnya itu karena apa? Karena kepercayaan atau karena konten atau karena pengen nikahin kamu? Sebenarnya dari sebelum nikah sama aku dia sudah mualaf. Oke, berarti bukan karena kamu. Bukan karena aku. Cuman aku nggak tahu karena apa. Itu mungkin nanti bisa disimpulkan oleh netizen ya. Karena aku nggak mau ngomong takut salah. Orangnya kayak gimana kalau seperti itu? Orangnya narsistik gitu, Dok. Dia merasa dia lebih punya power dari siapapun orang di Indonesia gitu. Oh ya? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi dia selalu, sekarang gini ya, Dok, misalkan dokter itu orang Indonesia, misalkan kan nikah sama orang Korea. Terus misalkan pasangan dokter tuh tiap hari mencaci maki kayak gini. Ashibal, orang Indonesia semuanya aku anggap kecoa. Sebagai pasangannya kesinggung nggak? Karena kita orang Indonesia juga? Iya, bakal sakit hati juga nggak? Terus dia bilang, kamu nggak usah sakit hati karena aku mencaci maki orang Indonesia. Ya kan aku juga orang Indonesia. Tapi kan dia cari makan di Indonesia. Nah itu yang aku nggak suka. Kenapa kalau memang nggak suka Indonesia, tapi di konten seolah-olah suka Indonesia. Oh, dia di konten seolah-olah suka Indonesia. Iya, makanan pinggir jalan, kaki lima, kayak gitu. Kenyataannya? Dia nggak mau kalau makanan pinggir jalan gitu. Emang dia suka makan, tapi dia nggak akan mau makan pinggir jalan sebenarnya. Oh, nggak sesuai dengan konten yang ditunjukkan. Oke. Tapi sebenarnya aku masih kasihan sih ke dia. Kasihan apa itu? Kayak sekarang juga, ini aku sebenarnya speak up kayak gini tuh salah nggak sih? Tapi kalau nggak speak up, dia mungkin tidak akan berubah karena dia akan merasa dia di atas terus. Karena katanya narsistik itu memang harus dilawan pakai kenyataan kan, pakai bukti biar dia berubah dan sadar. Karena kemungkinan besar narsistik itu untuk berobat ke psikiater kan tidak mungkin kan. Malah yang berobat itu akan korbannya. Nah tapi aku berharap dengan kejadian ini semoga dia itu bisa sadar. Karena aku tuh sebenarnya ya sayang. Oke. Kasian sebenarnya lihat kondisi sekarang dia depresi dan segala macam. Aku kasian. Masih sayang. Kalau misalnya dia, harapan kamu apa dengan speak up seperti ini? Aku pengen dia sadar bahwa tidak semua orang itu bisa dia rendahkan. Karena kalau dia tiba-tiba di atas kamu, gimana kalau kamu udah tidak menjadi kamu yang dulu gitu. Kamu mengharap nggak kalau misalnya suatu hari nanti dia berubah, terus kalian balikan lagi? Enggak. Kalau balikan nggak mau aku. Tapi aku berharap dia hidupnya lebih baik. Malah aku berharap
udahlah jangan di Indonesia seperti ini. Kalau mau di Indonesia. Emang kenapa posisi dia sekarang? Depresi kah? Kemarin terakhir tuh ketemu dia nangis. Aku juga jadinya ikut nangis. Katanya udah kamu cukup jatuhin aku gitu. Aku bilang aku nggak jatuhin, apa yang aku omongin semuanya fakta. Aku tidak mengarang cerita. Terus apakah kamu ingat dulu waktu aku konten di hijab, terus aku dibuka hijab itu seberapa banyak orang yang menghujat aku. Terus ketika aku bikin konten keguguran bohong, seberapa sakit mental aku ketika ketemu orang dikiranya aku nggak bisa jaga kandungan dan segala macem. Kamu pernah buat konten keguguran bohong? Iya pernah. Karena dia atau? Karena dia. Karena dia? Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku kan lagi lihat video-video yang lagi viral. Waktu itu kan sempat keguguran, rame kan beritanya. Aku lihat sayang ini dia keguguran, kasihan banget, beritanya sampai pecah banget. Saya bilang, apaan konten kayak gitu? Itu bukan konten, emang beneran. Selang berapa hari dia bilang, kita bikin konten keguguran aja yuk. Gitu. Terus aku, aku nggak mau. Karena nanti kan kita kalau ketahuan juga ketahuan bohong. Namanya kebohongan pasti bakal ketahuan kan? Ya makanya kamu jangan ngomong sama keluarga gitu. Keluarga sendiri aja jangan tahu gitu. Tapi fungsinya apa? Udah tenang aja, aku yang paham algoritma YouTube. Kamu ikut aja gitu. Oke. Ya udah silakan kalau emang bisa direkayasa kata aku. Bisa, nanti aku beli test pack di toko oren gitu. Ternyata bener ada dok. Oke. Dan akhirnya ketahuan? Enggak ketahuan. Ini justru aku yang buka. Oh, kamu yang buka? Justru aku yang buka. Kenapa? Kenapa? Karena aku kesel banget. Waktu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena masih bersama statusnya suami. Aku ngebentak pun aku nggak berani karena takut dosa. Oh, gitu. Tapi sekarang kan udah bukan siapa-siapa. Aku kesel banget waktu itu. Dan berhasil konten itu ditonton? Tidak. Dari situ dia marah-marah. Ashiba, kenapa kontennya nggak naik gitu. Tapi dia kan polos ya dok ya, kayak gitu ya. Polos sih. Aduh jadi malu. Gitu dia ngomong. Ya udah, akhirnya setiap aku ketemu teman pasti aku diomongin gini, ya ampun Kania kamu kasihan banget, coba deh cek ke dokter kandungan. Dalam hati, perasaan rahim aku nggak apa-apa gitu kan. Terus ada netizen tuh banyak yang hujat, kamu sih lagi hamil malah nyanyi katanya. Lah kalau aku nggak nyanyi nggak makan dok. Iya. Ini pernikahan kedua yang gagal. Oke. Pernikahan pertama ada anak? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Janda kembang dong. Amin. Mau nikah lagi? Agak trauma. Umur apa sih masih? 27. Masih muda. Ya nggak tahu, siapa tahu mungkin nanti ke depan tiba-tiba ada laki-laki yang baik kan, nggak tahu ya dok. Mencari yang kayak gimana nih? Yang Korea lagi? Oh enggak. Yang Jepang? Enggak. Lokal aja deh. Lokal aja. Dari lokal keluar balik lagi ke lokal aja deh. Oke. Lebih enak yang lokal ya? Iya. Jadi kalau ada apa-apa ketemu orang tuanya lebih dekat kan, kalau ke Korea kan kejauhan. Ongkosnya juga udah berapa dok PP? Iya. Tapi nggak ada kekerasan, nggak ada. Tidak ada. Verbal doang. Dan dia juga kalau lagi waras ngomongnya kadang juga baik. Tapi kalau lagi kumat, bisa nusuk sampai hati paling dalam. Oke. Sekarang aku pengen tanya kayak gini. Sebagai seorang istri, menurut kamu kekurangan kamu apa? Menurut kamu aja. Apa ya? Aku nggak pernah ngelawan. Terus aku mengerjakan semuanya sendiri. Itu kelebihan semua. Ya bentar, ini aku lagi cari dok apa ya? Apa mungkin aku nggak bisa ngerti dia kali ya? Kamu kurang bisa mengerti dia. Iya, mungkin itu. Kata dia aku nggak bisa ngerti dia, kata dia aku egois. Gitu. Oke.
Tadi kan kamu bilang kalau misalnya pas lagi berhubungan dia selalu mikir apa ya, kamu sosok yang lain nih. Mawar gitu. Yang mawar itu yang teman kamu. Kamu pernah tanya dengan dia apa selera dia itu teman kamu atau apa? Enggak, katanya aku nggak ada perasaan sama dia, nggak suka juga cewek kayak dia. Lah terus kenapa bayangin gitu kan? Jadi bayangin dok, aku tuh bukan nggak ngerti dia, tapi dia memang sulit dimengerti, ya kan? Bukan aku tidak mencoba, aku selalu mencoba sampai aku mempelajari tentang psikis, mempelajari tentang zodiak. Itu demi apa? Demi siapa? Oke, aku pengen tahu teman kamu kayak gimana sih orangnya? Cantik, dia pemain sinetron, cantik. Tapi dia sekarang sudah menikah. Oke. Tuh. Teman dekat kamu. Teman dekat, sahabat, teman nyanyi juga. Dia pengen kamu jadi kayak teman dekatnya kamu. Tapi bentuk kalau badannya kayak gimana? Badannya sama kayak aku. Sama. Oke. Kalau Opa nonton ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan Opa? Aku berharap kamu bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Dan tolong jangan anggap kalau aku ini dendam atau benci sama kamu. Enggak. Udah lama banget aku pengen ngungkapin perasaan-perasaan yang sekarang aku ungkapin ini selama kita bersama. Belum sempat aku sampaikan dan sekarang udah aku sampaikan. Yang katanya aku aneh di mata kamu, tapi ternyata kan mata orang lain juga menganggapnya aku yang normal gitu. Itu aja sih. Semoga kedepannya kamu bisa menemukan pasangan yang satu frekuensi dengan kamu. Oke, thank you Kania sudah datang dan mudah-mudahan kamu mendapatkan pasangan yang pas kali ini. Amin. Jangan gagal lagi. Ya, jangan gagal lagi. Kalau gagal 3 kali, apalagi 4 kali dapat gelas kayaknya.